Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, kelas 10 3 Saya akan mempresentasikan tentang pengenalan istilah CPU. Yaitu yang pertama, pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik huruf H, tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun, atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Yang kedua, komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor, atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU tersebut. Misal teknologi dual core, di mana dalam sebuah CPU terdapat dua processing core maupun quad core yang memiliki 4 processing core. Sebuah CPU yang canggih bahkan memiliki teknologi dengan 6 hexacore maupun 8 processing core, octa-core. Yang ketiga, fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan lebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.